Presiden Jokowi, presiden kita sekarang, yang di 2024 insya Allah masih akan menjabat sebagai presiden. Saya punya setidaknya 2 alat bukti yang menguatkan argumen saya. Mari kita simak sama-sama. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden Jokowi, presiden kita sekarang, yang di 2024 insya Allah masih akan menjabat sebagai presiden. Saya punya setidaknya 2 alat bukti yang menguatkan argumen saya. Mari kita simak sama-sama. Ya, memang beberapa hari terakhir ini kan semakin menguatkan bahwa sepertinya memang Presiden Jokowi ini masih akan terus cawe-cawe dalam pemerintahan berikutnya. Meskipun dulu ketika mencoba untuk menggaungkan wacana 3 periode, Presiden 3 periode, kemudian ditolak oleh PDI Perjuangan, kemudian Presiden Jokowi juga ingin menggaungkan penundaan pemilu, perpanjang masa jabatan, semuanya ditolak oleh partainya sendiri. Pada akhirnya sekarang sepertinya strateginya untuk menjabat presiden sebagai presiden 3 periode ini akan berhasil. Insya Allah, meskipun dengan tangan anaknya. Nah, ini kan setidaknya ada 2 alat bukti yang menguatkan opini saya ini. Dan sekali lagi, ini hanyalah opini saya. Silakan Anda setuju, silakan nggak setuju, yang penting Anda boleh komen di bawah, oke? Nah, yang pertama, ketika tim kampanye nasional Prabowo Gibran beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini nanti akan dilibatkan dalam pembentukan atau penyusunan kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, kemudian tidak hanya itu, Presiden Jokowi ini katanya juga tidak akan hanya ikut berkontribusi ketika dalam masa transisi saja dari pemerintahan Presiden Jokowi ke pemerintahan berikutnya yang rencananya ini akan dijabat oleh Prabowo Subianto dan Prabowo Gibran. Tidak hanya di masa transisi itu, tapi akan dilanjutkan terus legitimasinya ini untuk cawe-cawe dalam pemerintahan berikutnya, penyusunan kabinet, kemudian bagaimana komposisi menteri dari partai politik, komposisi menteri dari profesional, lalu kemudian nanti akan, pokoknya ya cawe-cawe lah dengan pemerintahan atau kabinet yang akan dipimpin oleh Prabowo Gibran mendatang. Nah, itu kan semakin menguatkan dugaan kita selama ini bahwa Presiden Jokowi ini masih ingin menancapkan kekuasaannya melalui anaknya, melalui Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto. Meskipun dulu sempat ditolak oleh partainya, oleh PDI Perjuangan, tapi Presiden Jokowi tidak tinggal diam. Dia berusaha bagaimana mungkin, sebisa mungkin, untuk tetap melanggengkan kekuasaannya dengan cara apapun. Akhirnya ketemulah formula ini. Nah, memang harus kita akui bahwa konsultan politiknya emang luar biasa. Entah siapa. Tapi yang jelas, merumuskan formula jauh-jauh hari hingga sampai hari ini kita menyaksikan segala macam kejadian di dunia politik, ya itulah yang sudah dikonsep sejak awal, sudah disetting dari lama. Nah, kemudian alat bukti yang kedua adalah kemarin ketika rapat kabinet. Di sana Presiden Jokowi ini kemudian mengumpulkan para menteri, kemudian merancang RAPBN, dan kemudian membahas tentang program makan siang gratis. Ini program punya Prabowo Gibran. Dibahas di rapat kabinet era Presiden Jokowi. Sekarang apalagi? Kalian mau mengelak model apa lagi bahwa ini adalah memang rencana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi melalui tangan Prabowo Gibran. Bahkan beberapa menteri yang selama ini menjadi penjilat Presiden Jokowi dan ada di kubu Prabowo Gibran seperti Erlangga Hartarto, lalu kemudian Bahlil Lahadalia, bahkan menteri yang baru saja dilantik, fresh from the oven, Agus Harimurti Yudhoyono, mereka ini kemudian
bareng-bareng, ramai-ramai memberikan statement bahwa ini adalah suatu hal yang biasa ketika pemerintah ini kemudian merencanakan anggaran belanja untuk di tahun berikutnya, di tahun 2025. Bahkan mereka mengatakan ini semua sudah dilakukan demi untuk keberlanjutan pemerintahan dari Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya, yang menurut mereka adalah Prabowo Subianto. Nah, ini yang membuat kita saya terutama, sebagai masyarakat awam, kan akhirnya beropini secara liar. Nah, jangan-jangan ini memang presidennya di tahun 2024 sampai 2029 ini tetap Presiden Jokowi. Tapi melalui tangan-tangan Prabowo Subianto dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Buktinya ini juga bukti yang kedua, ini sudah terbukti. Di rapat kabinet kok bisa-bisanya membahas program kerja dari presiden berikutnya yang ketahuan menang atau tidak saja itu loh belum. Perhitungan dari KPU, real count dari KPU ini belum selesai. Meskipun memang jumlahnya ini sudah sekitar 70% lebih. Dan suara dari Prabowo Gibran ini memang sudah nggak mungkin terkejar lagi, sepertinya begitu. Tapi kan ya nggak etis. Ketika perhitungan suara belum selesai, lalu kemudian belum ditetapkan presiden terpilih berikutnya, tapi program kerja yang dibawa buru-buru sudah dirapatkan di rapat kabinet. Ini kan sangat amat nggak etis. Tapi apalah artinya etis? Sudahlah, dasmu etik lah pokoknya. Udah nggak penting lagi sekarang. Etis-etis sudah nggak penting lagi. Topeng-topeng sudah mulai dibuang semua. Sekarang semuanya sudah terlihat dengan jelas, terlihat dengan gamblang bagaimana pemerintah saat ini ingin melanggengkan kekuasaannya, ingin memperpanjang masa jabatannya melalui cara-cara lain, meskipun tidak dengan cara yang frontal seperti dulu. Nah, dengan menteri-menterinya mengatakan bahwa ini baru awal, kemudian ini baru hanya dibahas secara permukaan, nanti secara detail akan dibahas di berikutnya ketika presiden terpilih sudah ditetapkan oleh KPU. Tapi meskipun mereka belum membahas ini secara detail, baru hanya di permukaan, tapi detail untuk berapa nominal yang akan dibagikan makan gratis sudah ada, per anak 15.000. Nah ini kan kampret, katanya cuma baru di permukaan, hanya di awal, belum membahas secara detail, tapi berapa jumlah nominal mereka mendapatkan makan siang gratis selama 1 hari, itu sudah ditentukan sekarang sebesar Rp15.000. Tapi ini baru makan saja, belum termasuk susu gratis. Nah ini kan pembahasan berarti sudah masuk ke dalam kalau sudah katakanlah mengatakan nominal, sudah berbicara masalah jumlah. Ini kan sudah masuk ke dalam. Kenapa nggak sekalian aja ditentukan menu-menunya apa aja? Nasi sama sawi kek, atau sama nugget kek, kan gitu. Nah, ini jadi aneh memang. Banyak kalangan, lalu kemudian juga pengamat politik mengatakan bahwa ya nggak etis dong. Ketika program dari presiden yang berikutnya, yang juga belum ditetapkan, belum tentu kemenangannya, tapi sudah dibahas di rapat kabinet presiden yang sekarang, ini kan kejadian yang luar biasa. Dan saya yakin di mana-mana di seluruh dunia nggak ada yang seperti ini. Ya baru di sini, di Indonesia kita ini. Jadi semakin jelas kan bahwa memang ini nanti ketika presidennya Prabowo Subianto kemudian juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka akan ditetapkan oleh KPU, kemudian akan dilantik di bulan Oktober 2024. Tapi tetap di belakangnya ini adalah Presiden Jokowi yang mengendalikan semuanya. Dan sekali lagi ini hanyalah opini saya. Silakan kalau misalkan Anda setuju atau tidak setuju, tetap berikan komen di bawah. Nah, kemudian dengan keadaan yang sekarang seperti ini, apakah calon presiden terpilih yakni Prabowo Subianto akan diam saja? Tentunya enggak dong. Buktinya apa? Ketika Presiden Jokowi sibuk untuk melobi ke sana kemari, lalu kemudian melakukan rapat kabinet, membahas ini semua RAPBN di tahun 2025, termasuk membahas program makan gratis dan susu gratis.
Prabowo Subianto jauh-jauh sebelum ini sudah berulang kali bertemu dengan SBY. Artinya apa? Artinya memang Prabowo ini jauh lebih ingin berkolaborasi dengan mantan Presiden SBY daripada mantan Presiden Jokowi. Karena secara DNA itu mirip antara Prabowo Subianto dengan SBY. Mungkin secara dari pendidikan kemiliteran, mereka adalah dalam satu pendidikan yang sama, lalu dari matra yang sama. Sementara Presiden Jokowi adalah masyarakat sipil yang dari kalangan orang biasa, bukan dari kalangan militer. Lalu kemudian dari berbagai macam kebijakan, gaya berbicara, lalu kemudian gaya memimpin, lalu kemudian berbagai sektor, ini memang DNA-nya melekat kepada Pak SBY, lebih dekat ke sana, dan mungkin bagi Prabowo lebih nyaman dekat dengan mantan Presiden SBY daripada mantan Presiden Jokowi. Nah, disinilah nanti yang akan terjadi benturan kepentingan antara Presiden Jokowi yang ingin melanggengkan kekuasaannya melalui anaknya yang menjadi wakil presiden nanti dengan Prabowo Subianto yang presiden nanti dengan mantan presiden yang sekarang mendukung dia. Bingung kan? Sama, saya juga. Tapi yang jelas, semuanya ini sekarang kita tinggal melihat saja bagaimana nanti, apakah kita melihat adu kuat, siapa yang lebih kuat. Mantan Presiden Jokowi kah nanti melalui tangan anaknya Gibran Rakabuming Raka, atau Presiden nanti Prabowo Subianto yang didukung oleh mantan Presiden SBY yang akan beradu kekuatan. Dan kita di sana akan menyaksikan nanti bagaimana Prabowo Subianto berusaha untuk memotong atau memangkas kaki-kaki dari Presiden Jokowi yang saat ini menancap di beberapa lembaga, di beberapa instrumen negara. Itu yang akan kita lihat nanti. Dan sekarang kita yang sebagai masyarakat awam hanya berdoa, semoga negara ini baik-baik saja. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk pemerintah yang ngeyel melanggengkan kekuasaan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wacana 3 periode gagal, tenang, kan ada anaknya.